bahwa upacara siap dimulai. Selamat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon untuk berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa bagi mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat kembali. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Merdeka! 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 Yang kami hormati Bapak Kepala BPJN Merauke beserta Ibu Ketua Paguyuban. Yang kami hormati Ketua Paguyuban BWS Papua Merauke. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural kesatuan perbenaran di lingkungan baik BWS Papua Merauke, BPJN Merauke, dan juga Bapak Pendeta yang boleh hadir bersama-sama dengan tamu undangan dan seluruh ibu-ibu anggota paguyuban yang kami banggakan di pagi hari ini. Perkenankan kami untuk membacakan sambutan atau pesan kemerdekaan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini, Jakarta, 17 Agustus 2022. Pertama-tama, izinkan saya mengiringi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dimanapun berada untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan karunia-Nya yang tidak terhenti, sehingga pada hari ini 17 Agustus 2022 kita bersama dapat hadir pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut berbahagia setelah 2 tahun kita melaksanakan upacara secara daring. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI Republik Indonesia ke-77 secara luring meskipun dengan peserta yang terbatas. Saya yakin hal ini tidak mengurangi sedikit pun makna
semangat dan kehikmatannya. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh insan PUPR yang terus istiqomah bekerja keras tanpa lelah dalam melaksanakan tugas membangun infrastruktur yang dampaknya nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya cintai dan banggakan. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI, DPD RI kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara di dunia terus berupaya mengatasi pandemi dan memulihkan kondisi sosial ekonominya. Ketidakpastian semakin tinggi dengan meluasnya perang antar negara, sehingga ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan menjadi sangat serius. Dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kita meyakini bahwa bangsa Indonesia, kita semua mampu menghadapi pandemi dan krisis global. Tema yang dipilih sungguh mencerminkan rasa optimis dari bangsa kita yang dinamis, tangguh, dan lugas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dan tumbuh positif secara merata, antara lain melalui pembangunan infrastruktur yang terus berjalan di tengah pandemi, sehingga menyediakan lapangan kerja, mempertahankan daya beli, serta meningkatkan daya saing bangsa. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia tidak pernah lagi mengimpor beras. Atas capaian ini, Indonesia memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI karena dia menilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kita menyediakan air dari bendungan-bendungan dan jaringan irigasi. Selain itu, kita pun bersyukur atas berbagai hasil yang telah kita capai, seperti jalan tol, jalan nasional, jembatan, sistem penyediaan air baku, air minum, sanitasi, sekolah, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta infrastruktur untuk kawasan pariwisata, industri, hingga kawasan pangan. Infrastruktur dasar ini betul-betul menjadi penyangga kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tugas untuk menyiapkan infrastruktur pendukung Presiden Indonesia pada event internasional G20, renovasi Taman Mini Indonesia, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga kita penuhi dan segera kita tuntaskan. Kemampuan mengelola pandemi dengan baik melalui penyediaan infrastruktur menjadi sumber kepercayaan dan kekuatan kita untuk mengelola agenda-agenda pembangunan lainnya dengan baik. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk tahun 2023 terdapat 5 agenda besar pembangunan untuk Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yakni 1. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. 2. Optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. 3. Perlindungan hukum, sosial, politik, termasuk pemberantasan korupsi. 4. Pengembangan UMKM. Dan 5. Menjaga keberlanjutan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, dalam nota keuangan dan RAPBN 2023, pemerintah juga menetapkan akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung reformasi ekonomi dengan alokasi anggaran 392,0 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR memperoleh amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas pembangunan infrastruktur dengan alokasi sebesar 125,2 triliun. Saya minta kita
dapat menjaga amanah dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan programming yang solid dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang prudent, saya menegaskan kembali bahwa tidak ada pembangunan baru kecuali atas perintah dan direktif Presiden, serta pentingnya program OPOR, operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi, untuk memastikan setiap infrastruktur yang telah kita bangun dapat memberikan manfaat untuk rakyat. Kita juga terus melaksanakan program-program padat karya tunai sebagai shock absorber ekonomi kita, sehingga lapangan kerja tetap tersedia dan daya beli masyarakat yang rentan di perkotaan maupun pedesaan tetap terjaga. Opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI yang telah kita peroleh berturut-turut pada 2020, 2021 dan tahun 2022 yang lalu patut kita syukuri. Namun di dalamnya tersimpan tanggung jawab besar untuk kita dapat terus menjaga tata kelola anggaran, termasuk menyelesaikan tindak lanjut berbagai temuan. Selain itu, saya mengingatkan kembali komitmen kita untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur sesuai target yang telah kita tetapkan, yakni di atas 90% untuk tahun 2022 dan tahun 2023 yang akan datang. Terakhir, pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara akan segera kita mulai dalam waktu dekat. Saya minta agar kita dapat memfokuskan menyelesaikan tugas mulia ini dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, sehingga menghasilkan infrastruktur dan bangunan yang berkualitas, serta dengan tetap menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan alamnya. Bapak, Ibu, dan insan PUPR yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas dan tanggung jawab kita ke depan sangatlah berat. Harapan dan ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi. Kita tidak bisa lagi menjalankan tugas dengan cara yang biasa saja. Saya minta para insan PUPR untuk menanamkan karakter kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, berjiwa seni karena membutuhkan inovasi dan improvisasi dalam bekerja. Fighting spirit atau jiwa petarung yang tidak mudah menyerah menghadapi tantangan harus terus kita pupuk dan miliki. Menyongsong pelaksanaan pemilu tahun 2024, kita tetap fokus bekerja dan tidak berpolitik. Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini sebagai momentum memperkuat motivasi kita untuk selalu memberikan yang terbaik yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi langkah kita menuntaskan tugas-tugas pembangunan infrastruktur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2022. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadi Mulyono. Selesai. Siap! Gerak! Doa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasihi, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Saya akan memimpin doa ini sesuai dengan iman kepercayaan saya Kristen. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beragama lain, boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Pencipta langit dan bumi, yang memberikan kami nafas hidup di hari ini dan yang sudah memberikan
kepada bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, di mana hari ini kami boleh berkumpul untuk memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Kami bersyukur buat semua rahmat kebaikan Tuhan yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan bangsa ini. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa serahkan bangsa dan negara kami Indonesia terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin sehingga bangsa ini tetap mengalami kasih pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Sesuai dengan tema ini, bahwa kami akan pulih lebih cepat dan kami akan bangkit lebih kuat karena pertolongan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin di bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran. Tuhan menolong dengan hikmat dan Tuhan memberkati dalam kasih pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa, serahkan ke dalam tangan-Mu pimpinan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono bersama dengan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan juga melindungi dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Dirjen Balai Wilayah yang ada di setiap Kementerian PUPR, dimanapun berada. Tuhan juga melindungi dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat balai wilayah yang ada di Papua. Tuhan juga menolong mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh jajaran dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat balai wilayah sungai yang ada di Merauke, juga balai pelaksana jalan nasional, mulai dari para pemimpin kami yang sudah Tuhan tempatkan di Kabupaten Merauke, di Papua Selatan. Tuhan juga menolong mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kebersamaan kepemimpinan terhadap kami semua yang ada saat ini, kami boleh melaksanakan tugas amanah yang Tuhan percayakan kepada kami. Beserta dengan keluarga dari semua kami yang setia mendukung kami, Tuhan juga melindungi dan memberkati. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu program-program kerja yang masih dilakukan oleh kami, baik di tahun 2022 juga di tahun 2023. Tuhan menolong kami dengan kekuatan, hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya dan boleh berhasil atas izin Tuhan, sehingga kami akan selalu menjadi orang-orang yang sigap untuk membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat semua keluarga, teman, sahabat yang mungkin hari ini tidak bersama kami, yang sedang bertugas di pelosok-pelosok, yang lemah, bahkan yang terbaring sakit. Tuhan juga datang, Tuhan memberi kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Kami juga mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan terus ada atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya, dan hamba Allah